10 Desember 2021, Janice yang berusia 17 tahun bersembunyi di kolong tempat tidurnya. Ada 3 pria bertopeng yang telah membobol rumah keluarganya. Mereka pergi dari kamar ke kamar, menyerang siapa aja yang mereka temui. Janice sekarang sedang bersembunyi di kolong tempat tidurnya. Benar-benar udah kayak film horor. Janice berhasil menyelinap di bawah tempat tidurnya. Tetapi, dia nggak tahu kapan pintu kamarnya akan terbuka, kapan mereka akan masuk. Apakah mereka akan melihatnya? Mungkin mereka akan menyeret kakinya keluar jika mereka melihat Janice di kolong tempat tidurnya. Dia berusaha untuk nggak membuat suara apapun. Dia sangat ketakutan, sehingga dia mulai mengirim pesan teks ke grup WA keluarganya, berharap orang tuanya akan membacanya dan mungkin mereka akan mengirimkannya bantuan. Lalu mereka akan datang menyelamatkannya seperti superhero Marvel. Orang tuanya sedang bekerja. Dia di rumah sendirian dengan 2 saudara kandungnya. Janice bisa mendengar saudara-saudaranya berteriak minta tolong, dan dia masih belum mendapatkan respon dari orang tuanya. Kelihatannya, mereka masih belum membaca pesannya. Janice paham bahwa mereka sekarang masih bekerja. Karena kejadian ini itu terjadi pada pukul 2:48 siang. Dia bingung. Dia harus minta tolong ke siapa lagi. 12 menit kemudian, Janice ngerasa bahwa dia gak lagi mendengar suara berisik di sekitar rumahnya. Dia berpikir mungkin 3 pria bertopeng itu sudah pergi. Jadi dia keluar dari kolong tempat tidurnya. Dan hal pertama yang dia pikirkan adalah mandi. Setelah dia selesai mandi, dia sudah melihat ayahnya yang sedang menangis sambil mengatakan, "Syukurlah kamu gak apa-apa, nak." Ayahnya kemudian menjelaskan kepada Janice bahwa 2 saudaranya sudah tewas. Makasih semuanya yang udah klik video ini. Di episode kali ini kita akan ngebahas tentang kasus di Filipina. Dan jika kita ada salah-salah translate atau kalian lebih mengerti tentang kasus ini, kalian bisa langsung komen aja di bawah seperti biasa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas kasusnya. Keluarga Magwat berawal dari 4 anggota keluarga, Cruz dan Lavella. Mereka adalah orang tua yang mempunyai 2 anak remaja yang bernama Gwen dan Louis. Sampai suatu hari, Gwen dan Louis yang pulang dari sekolahnya, mereka berkata, "Mom, Dad, kami harus bicara tentang sesuatu." Mereka lalu mendudukkan orang tuanya. Ini udah kayak deal-dealan bisnis. Mereka memberitahu orang tuanya tentang alasan kenapa kita itu butuh anggota kelima dalam keluarganya. Anak-anak ini bicara bahwa mereka perlu untuk mengadopsi sahabatnya Gwen, yaitu Janice. Orang tuanya kaget mendengar hal ini. Anak-anaknya menjelaskan, "Mom, dengar saya. Dia seorang yatim piatu. Dia telah berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Dia bekerja sebagai pengasuh dari rumah ke rumah. Biarkan dia tinggal di tempat kita, dan biarkan dia tinggal di rumah ini. Dia nggak akan pernah memiliki masa depan jika dia terus seperti ini. Dia bahkan belum bisa bersekolah atau belajar atau memiliki masa kecil yang indah. Dia terus-menerus bekerja. Dan begitu keluarga kita memutuskan untuk gak lagi membutuhkan pengasuh, dia akan berada di jalanan." Dia baru berusia 17 tahun. Dia sudah dipaksa dewasa dengan keadaannya saat dia masih berusia sekitar 5 tahun. Please, 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 Mom. Bisakah kita membiarkannya tinggal di rumah kita selamanya? Dan juga dia bilang kok bahwa dia akan memasak dan membersihkan dan mencuci pakaian dan semuanya. Dan kita bahkan gak perlu untuk membayarnya. Dia hanya pengen ngerasa aman. Please. Please, 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 Mom. Please, Dad. Ibunya menjawab,
Ibu nggak tahu. Kita bahkan nggak punya kamar yang kosong. Gwen saat itu berusia 18 tahun dan Louis berusia 16 tahun. Louis yang berusia 16 tahun bilang, pakai kamar aku aja. Aku akan tidur di sofa mulai saat ini. Ayolah, Mom, Dad, aku mohon, biarkan dia jadi anggota kelima di keluarga kita. Orang tuanya menjawab, kasih kami waktu untuk berdiskusi dulu ya. Berselangnya hari, akhirnya keluarga Maggot memutuskan untuk menjadikan Janice anggota kelima di keluarganya. Mereka setuju untuk mengadopsi Janice. Mereka sudah mendatangi seperti kartu keluarga dan beberapa kertas-kertas lainnya. Setelah Janice tinggal di rumah keluarga Maggot, hidup mereka dipenuhi kebahagiaan. Gwen dan Janice sering membuat video TikTok bareng dan itu kelihatannya cukup cute. Ketiganya terlihat sangat nyaman antara satu sama lain. Setelah ngerasa cukup akrab dan juga nyaman, Gwen menanyakan sesuatu yang cukup pribadi kepada Janice. Kenapa kamu sudah bekerja di usiamu yang seperti ini? Janice bilang, aku nggak punya orang tua. Pas aku umur 8 tahun, aku tertidur. Dan tiba-tiba aku berada di kapal kontainer pengiriman. Orang tuaku nggak ada di kapal itu. Aku mencarinya kemana-mana, tapi mereka masih nggak ada. Janice berpikir bahwa orang tuanya meninggalkannya dia sendirian di kapal itu. Lalu para nelayan yang menemukan Janice yang berusia 8 tahun pada saat itu langsung segera memposting gambar Janice di Facebook. Orang-orang di sana berusaha mencari tahu orang tuanya Janice dengan cara posting foto Janice di sosial media. Tetapi nggak ada yang pernah ngerespon. Akhirnya Janice diantar ke Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan yang berada di Filipina. Dan di sanalah Janice tinggal. Dia baru-baru inilah mendapatkan pekerjaan pengasuhnya ini. Gue ngerasa keputusan ini adalah keputusan yang tepat. Dia sangat emosional mendengar cerita Janice. Sampai di mana ada kejadian. Terus, ayah dari keluarga Maggot memiliki babi kecil. Dan Cruz menjual babi ini seharga 3 juta rupiah. Dia lalu menyimpannya di toples kaca di kamarnya dia. Di situ isinya pokoknya kayak duit-duit kecil lah, koin-koinan gitu. Dia menaruhnya di sana. Karena dia yakin bahwa suatu saat dia pasti akan membutuhkannya. Bulan yang sama, orang tuanya Cruz, kakeknya Gwen dan Louis itu dinyatakan positif COVID. Dan mau nggak mau, kakaknya ini harus dipindahkan ke suatu gedung pemerintah yang isinya itu orang-orang yang penyakit COVID. Dikarantina lah mereka di sana. Sama kayak di Indonesia lah, kayak Wisma Atlet Kemayoran gitu. Terus berpikir bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memakai 3 juta rupiahnya untuk ngebayar fasilitas karantina untuk orang tuanya tadi. Pas dicari di kamarnya, di tempat dia menyimpan duitnya, itu duitnya nggak ada di sana. Dia lalu nanya sama istrinya, sayang, kamu lihat nggak duit aku 3 juta yang ada di toples kaca di kamar kita? Istrinya bilang, buat apa aku mengambil uang itu? Lalu mereka menanyakan kepada anak-anaknya soal uang itu. Louis tiba-tiba melihat tas ranselnya Janice yang berada di ruang tamu. Dan Louis bilang, kok tasnya berat ya? Isinya apa aja nih? Mereka nggak nuduh Janice. Dan mereka sambil ngelirik ke arahnya Janice juga. Ternyata, Janice yang mengambil uang itu. Dan uangnya itu disimpan di tempat rahasia di dalam tasnya. Jadi di bagian di belakang tasnya itu dia bikin jahitan di sana. Lalu dia jahit lagi supaya orang itu nggak bisa ngelihat atau nggak bisa ngebukanya. Janice yang memberitahu hal ini. Dia mengaku bahwa dia yang mengambil setelah Louis memeriksa bahwa tasnya ini berat. Cruz dan Lavella, orang tuanya, mereka nggak marah. Mereka hanya kecewa. Setelah kejadian ini sebenarnya orang tua Gwen dan Louis itu lebih terikat lagi dengan Janice, anggota baru di keluarganya. Mereka mulai mengajari Janice mana yang baik, mana yang enggak. Karena mungkin kejadian hal yang kemarin itu bisa terjadi lagi. Dalam pikiran pertama orang tuanya Gwen dan Louis, mungkin dia masih berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Karena kebiasaan hidupnya yang sendiri. Dia masih takut bahwa dia mungkin akan ditinggalkan orang tuanya lagi. Dan mulai untuk nyetok barang-barang yang dia butuhkan ketika orang tua barunya ini mulai meninggalkannya lagi. Dia punya trauma itu. Setelah kejadian ini, Janice mulai memanggil Cruz
dan Lavella itu mom dan dad. Kita balik ke kejadian pembunuhan 10 Desember 2021. Saat Cruz menemukan dua anaknya yang sudah meninggal, dia lalu segera lari dan meneriaki, "Janice! Janice!" Janice langsung keluar dari kamar mandinya dan membuka pintu kamar. Cruz langsung memasuki kamarnya Janice dan menaruh kedua tangannya di bahunya. "Apakah kamu terluka, Janice?" Dia sambil ngecek seluruh badannya Janice. Kenapa rambut kamu basah ya, Janice? Kamu yakin itu bukan darah?" Lalu dia memberitahu Janice bahwa dua saudaranya itu sudah meninggal. Gwen itu dibunuh dengan ditusuk. Ditusuknya tuh bukan ditusuk di bagian perut, dada, bukan. Tapi di bagian mukanya, di bagian wajahnya itu banyak sekali tusukan. Dan ini kelihatannya seperti personal gitu. Karena wajah itu bukanlah bagian yang perampok lakukan untuk ngebunuh seseorang. Gwen juga ditemukan luka di bagian dada dan perutnya. Dia bahkan kehilangan satu kupingnya. Dan Louis itu sama buruknya. Polisi menghitung itu ada 51 luka tusuk di tubuhnya. Siapa yang membenci seseorang yang baru berumur 16 tahun sampai-sampai dia itu menusuknya 51 kali? Tubuh mereka begitu rusak. Sehingga para dokter-dokter mayat ini harus menjahit kembali tubuh dua remaja itu sebelum orang tuanya bisa mengadakan pemakaman. Netizen Filipina akhirnya banyak yang mengomentari kasus ini. Mereka mengatakan bahwa biasanya nih kalau ada kasus kayak gini nih, yang ngebunuh mereka itu adalah yang selamat tuh. Gimana caranya dia bisa selamat ketika ada perampokan? Rumahnya keluarga Maguad itu nggak besar. Nggak mungkin para perampok itu nggak sempet ke kamarnya dia. Dan poin yang kedua, dia mandi saat kejadian yang mengerikan itu. Dia mandi, sempet mandi. Gimana ceritanya? Orang mana yang bisa mandi ketika kejadian mengerikan itu terjadi? Percaya deh. Dia mandi itu untuk ngebersihin tubuhnya dan bajunya itu dari darah saudaranya sendiri. Poin ketiga, dia mengaku bahwa kamarnya itu diacak-acak. Gimana caranya kamarnya bisa diacak-acak gimana? Orang dia bilang kamarnya dikunci. Jadi gimana caranya perampok ini bisa masuk? Percaya sama gue, pasti dia pelakunya. Setelah melalui banyak tekanan, akhirnya Janice mengakui perbuatannya. Dan pengakuannya sendiri nggak pernah dirilis sebenarnya. Banyak orang di Filipina yang menganggap bahwa kasus ini itu seperti film Orphan. Kalian tahu film yang gue maksud? Itu film tentang seseorang suami istri yang mengadopsi seorang gadis berusia 9 tahun. Dan ternyata gadis itu usianya adalah 33 tahun. Dan dia itu bertekad untuk ngebunuh satu keluarganya yang baru aja mengadopsinya. Gimana pun juga, keluarga Maguad bilang dia nggak akan pernah memaafkan Janice. Apalagi ibunya Gwen dan Louis, Lavella. Dia bilang dia nggak akan pernah memaafkannya. Janice dihukum 32 tahun di penjara. Dan keluarga Maguad membuka restoran mereka untuk mengenang Gwen dan Louis. Mereka membuka restoran itu pada Agustus 2022 dan ngecat dindingnya dengan warna merah dan kuning. Nama restoran itu adalah Casa M dan M. Tujuannya dia membuat restoran itu agar setiap orang yang makan di restorannya ini itu memiliki kesempatan untuk merasakan cinta, kehangatan, dan sifat welas asihnya keluarga Maguad. Meskipun semua rasa sakit itu pasti masih ada hingga sekarang. Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Sampai jumpa di hari Kamis di malam Jumat. Stay safe semuanya. Bye.